Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saat ini saya sedang berada di Gunung Sinai, di mana Nabi Musa menerima hukum Taurat. Itu Bapak, saya bilang harus turun. Oke? Kita sudah turun. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di Yeremia 32 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Mereka akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Begitulah firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia telah menubuatkan kepada Raja Zedekia bahwa tanah Yehuda akan berpindah ke tangan orang-orang Kasdim. Dan tentu apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian di mana Yeremia mengalami masa-masa pengasingan itu, karena ucapannya yang begitu mengerikan bagi Raja Zedekia, bagaimana Kasdim dan Babel, yakni Nebukadnezar, akan menguasai daerah Yehuda tersebut. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik, dan ini menjadi perenungan yang sungguh-sungguh, bahwa di mana Allah telah menyatakan atau menyerahkan tanah tersebut kepada bangsa lain, ternyata ada hal yang membuat Yeremia menyadari bahwa itu adalah bagian dari firman Tuhan. Ketika ada orang yang menawarkan supaya Yeremia membeli tanahnya, dan kemudian Yeremia menyadari bahwa itu adalah bagian dari firman Tuhan, ia membelinya serta memanggil para saksi-saksi dan membuat surat yang sudah dimateraikan maupun yang terbuka itu ke dalam suatu bejana tanah liat supaya tetap aman. Ternyata ini menjadi satu hal yang mendahului bahwa tanah itu sepenuhnya akan direbut oleh orang-orang Kasdim dan orang-orang Babel. Itu bertanda bahwa Yeremia telah membeli itu dan akan mengalami hal yang dimana ia tidak akan memiliki itu lagi. Dan dia menyadari betapa Tuhan telah merancangkan semua itu dalam penyerahan yang secara total. Sebenarnya itu adalah bagian dari relevansi di mana orang-orang nantinya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Mereka akan kembali ke tanah Yehuda, mereka akan membeli tanah itu dan akan memanggil para saksi-saksi untuk memeteraikan dan mencatatkan batas wilayah kepemilikan mereka. Kini kita memikirkan satu hal, betapa Tuhan itu melakukan hal yang tidak dapat kita prediksikan. Bagaimana Tuhan harus bersabar, bagaimana Tuhan harus memutuskan, dan bagaimana Tuhan harus memurnikan. Proses ini terus dilakukan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita menyelami pemahaman tentang apa yang terjadi di tengah-tengah orang Yehuda, terlebih ketika kepemimpinan Raja Zedekia, kita melihat bagaimana Tuhan begitu sakit hati dengan perlakuan bangsa ini. Mulai bangsa itu terbentuk, sampai di mana ia berbicara kepada Yeremia pada pasal yang ke-32 ini, mereka hanya membuat sakit hati bagi Allah sendiri. Salah satu hal yang membuat Allah begitu sakit hati kepada mereka adalah mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Artinya Tuhan tidak menyuruh mereka melakukannya, tetapi mereka melakukan itu. Tanda orang yang taat
kepada perintah Allah adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Dan mereka melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi mereka melakukan kekejian itu pada darah daging mereka sendiri. Tetapi inilah menjadi suatu bentuk di mana Tuhan menyatakan kepada Yeremia suatu waktu yang akan lebih baik. Ketika dulu orang-orang ini membuat aku malu dan membuat aku murka, dan ternyata Tuhan menjanjikan sebagai bagian dari perjanjian baru yang telah kita terima dalam konteks kita di kekinian ini. Tuhan menjanjikan ini kepada Yeremia pada ayat yang ke-40 seperti yang kita dengarkan tadi. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Tuhan akan membawa mereka kembali. Meskipun Tuhan dulunya begitu murka kepada mereka, tetapi Tuhan menempatkan mereka ke tanah ini kembali. Sama halnya ketika kita menyadari tentang keberadaan kita, yang dulunya kita tidak berguna, tetapi sekarang menjadi berdaya guna. Bagaimana kita yang dulunya tidak berguna menjadi berguna? Dulu kita diciptakan sedemikian rupa, seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei, tetapi wajah Allah telah menjadi tercemar karena kepribadian kita. Kini kita diperbaharui kembali di dalam Kristus. Inilah bagian dari penciptaan yang sesungguhnya, bahwa kita menjadi pribadi yang berguna di mata Tuhan. Yang dulunya sama seperti orang Israel yang membuat sakit hati Tuhan, tetapi kita kini telah mendapatkan perjanjian damai sejahtera itu, yakni perjanjian kekal, di mana Tuhan tidak membelakangi kita, di mana Tuhan berbuat baik kepada kita. Dan bahkan hal yang sangat-sangat menarik kita pikirkan saat ini, sebagaimana Yesus Kristus mengajarkan hal itu dalam doa kepada murid-muridnya dengan berseru, Bapa kami yang di sorga. Ini adalah penggenapan dari mana apa yang telah disampaikan Allah kepada Yeremia. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ketika kita telah menerima Allah Bapa dalam pengenalan di dalam Kristus, kedekatan itu membuat kita tetap terjaga, tetapi membuat dia tetap terhormat. Bapa kami yang di sorga adalah kedekatan kita kepada pribadi Allah, dan sekaligus penghormatan tertinggi kita kepada dia. Sebab kita telah memiliki rasa takut yang sungguh-sungguh di dalam diri kita, dan tidak menjauhkan kita daripadanya. Jika ada orang yang takut kepada sesuatu, ia akan menghindarinya. Tetapi Tuhan membuat rasa takut itu di dalam hati kita, supaya kita tetap berada di dalam Dia. Ada pernah orang yang bijak berkata seperti ini, karena aku takut maka aku membahasnya. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang takut akan Allah, itu mengapa kita terus membahas tentang Allah. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki takut kepada Allah, di sanalah ia telah mengabaikan Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak menghiraukan apalagi perkataan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita telah menerima perjanjian kekal itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Kristuslah segala sesuatunya telah disingkapkan, bahwa kita telah diterima kembali sebagai anak-anaknya. Kita memiliki potensi di dalam diri kita, bahwa dulu kita tidak berguna, sekarang kita telah berdaya guna, sama seperti barang yang telah dibuang ke tempat sampah, tetapi kembali diolah menjadi sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Maka kita harus menyadari hal ini. Jangan lagi kita mengulang kesalahan di masa lalu. Jangan kembali ke belakang, saudaraku. Tetaplah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh lebih baik, karena perjanjian yang Tuhan telah ikatkan kepada kita di dalam penyerahan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberikan saudara pengertian dan pengenalan yang lebih dalam, dan takutlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Ketetapan-Mu dan kemahakuasaan-Mu
Itulah Tuhan yang menempatkan kami pada posisi yang seharusnya kami harus lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya rasa takut kami akan kepadamu semakin mendekatkan diri kami kepadamu Bapa, dan tidak berpaling sedikit pun daripada kuasa-Mu. Peliharalah kami ya Tuhan, izinkanlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.